Lama Kediri ini sengaja aku pilih sebagai lokasi latihan ngeband biar aku dan kawan-kawan mendapat suasana baru. Soalnya selama ini kami hanya berlatih di lingkungan SD saja. Lama-lama jenuh juga. Meskipun kami semua masih murid sekolah dasar, urusan skill boleh diadu kok. Bukannya bermaksud sombong. Tapi nyanyi lagu apapun dan kami bisa. Dari pop sampai reggae, dari lagu Jawa sampai dangdut, ayo! Yang jelas, apapun lagunya bakal diiringi dengan tabuhan kendang dariku. Dijamin bisa bikin penonton bergoyang. Hehehe. Pentas seni tinggal beberapa jam lagi. Enaknya nyanyi lagu apa ya? Jujur, aku masih bingung. Sekaligus tak sabar ingin segera tampil. Ngebolang yuk! Kebetulan Pak Deku sedang panen daun brambang. Lokasinya masih di Kediri, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Siman, Kecamatan Kepung. Setelah ditanam selama 50 hari, daun brambang atau daun bawang akhirnya bisa dipanen. Mulangers, ini dia nih yang namanya kelaras. Daun-daun kering ini harus dibersihkan, Mulangers. Tujuannya agar bersih ketika dijual di pasar. Ngebolang yuk, awas deh, gelek awas deh. Ayo. Daun bawang tidak menghasilkan bawang karena dipetik sebelum umbinya matang. Selain itu, daun bawang panennya selalu dilakukan di pagi hari supaya daun masih tetap segar ketika dijual ke pasar. Di Desa Siman sendiri, luas kebun brambang mencapai ratusan hektar. Makanya sekali panen bisa bertonton. Seperti kebun milik Pak Deko ini. Satu karung ini saja beratnya bisa 40 kg. Sementara karung yang diangkut dalam mobil pickup bisa mencapai puluhan. Iki Wade, iki bawangnya piye Wade? Wis Pak naik. Tenang ya Wade. Yo wis aku matur suwun wis ngewangi. Wade, kula pamit. Alhamdulillah, rezeki anak soleh teman. Selanjutnya, daun bawang ini akan kubuat jadi masakan Tapi enaknya dimasak bareng apa ya kira-kira Bolangers? Dari kebun brambang, kita lanjut ngebolang lagi yuk. Aku sudah tahu sekarang, daun bawangnya mau aku masak dengan bekicot. Kediri memang sangat terkenal dengan olahan bekicotnya. Kebetulan di pohon pisang ini banyak sekali bekicot yang menempel. Wah, pas sekali nih buat santap siang kita. Hehehe. Memang di musim hujan begini, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini sedang banyak-banyaknya. Keong darat ini suka sekali menempel di tempat-tempat lembab, seperti pohon pisang ini. Mulangers, kalian mau tahu nggak kenapa bekicot ini bisa menempel? Karena dia mempunyai lendir yang fungsinya untuk melengketkan badan dan bisa gampang lengket di pohon atau di tembok. Kata guruku, bekicot tidak menyukai tempat terang dan menghindari paparan sinar matahari secara langsung. Makanya kalau siang hari begini, biasanya mereka bersembunyi dan baru aktif saat malam alias nokturnal. Guruku juga sempat bilang ketika bekicot bertambah besar, maka cangkangnya pun ikut membesar. Wah, ayo! Aku tidak sabar ingin merasakan sajian bekicot khas Kediri. Hehehe. Napa Bude? Bude, cepat. Oh, Kayu sebanyak ini sih harusnya dibawa oleh Pak D atau Pak Le, Bude. Tuh kan, berat sekali geledekannya. Kayunya mau dibawa kemana sih, Bude? Buat apa kayu sebanyak ini?
Masa buat kayu bakar? Kayaknya nggak mungkin deh. Kayunya terlalu besar untuk dijadikan kayu bakar. Piye iki? Ana apa? Iku lho Bude, dalane ra kenek Bude. Piye iki lang carane iki? Iya Bude. Oh alah, iya Bude. Iki dikai kayu kuwi. Iya Ya iya. wis dijajal ya. Nggih Bude ya. Nang tak ewangi ya. Nggih. Belum juga Bude menjawab pertanyaanku. Di depan ada parit yang menghambat jalan kami. Meski paritnya terbilang kecil, tapi jembatan kayunya terlalu sempit untuk dilewati geledekan. Tak habis akal, aku pun menambahkan kayu pada parit supaya jadi jembatan darurat. Iso. Diwangi mau gak? Ora usah wis sampe nang mari ya. Nah kan, akhirnya bisa lewat. Ayo, kita bawa lagi geledekannya. Di sini rupanya. Ternyata dibawa ke tempat pembuatan arang bolangers. Wade. Oh iya yo, iya lang. Iki kayune Wade. Oh iya lang, matur suwun ya. Ya Wade. Ini kayunya kayak kono ya. Kayu yang kami bawa tadi berasal dari pohon asem. Suwun yo lang yo, wis diwangi bule. Bule tak larang dhisik yo. Ayo lang, saiki ngomong bongkar saya ya. Membuat arang ternyata cukup rumit bolangers. Prosesnya memakan waktu yang lama, bisa mencapai 15 hingga 20 hari. Kebetulan hari ini ada jebongan yang mau dibongkar. Uap panasnya seketika keluar. Nah, itu dia arangnya. Lang iki wis rada adem, mewah ngono. Ngarepane gorene ya. Oke Wade. Ngarepane ya. Aduh, Pak De, adem dari mananya? Jebongannya masih panas banget ini. Seperti di oven. Kata Pak De, untuk mengubah kayu-kayu menjadi arang perlu teknik khusus yang disebut karbonisasi, yaitu proses pembakaran yang dimulai dari atas kayu lalu merembet ke bawah. Karbonisasi ini berlangsung 20 hari. Selama itu pula, tungku harus kedap, tidak boleh kemasukan angin. Kalau kemasukan angin sedikit saja, kayu-kayunya akan berubah jadi abu. Jadi, memang gak bisa sembarangan. Wah, ternyata rumit juga ya bolangers. Satu jebongan atau tungku seperti ini bisa memuat hingga 10 ton kayu loh. Total di sini ada 25 jebongan. Wow! Tapi ketika menjadi arang, jumlahnya bakalan menyusut menjadi 2 ton saja. Wih, luar biasa ya. Kalau sudah seperti arang seperti ini, ketika kita potong pun, dia tak akan hancur, tetap utuh. Arang dari pohon asem memiliki kelebihan bisa tahan pembakaran sampai 4 jam. Lang wis lang, cukup lang. Iki Oke, Wade. gomle ya, bakar nang omah. Yo, matur suwun ya. Wah, pas nih buat masak bekicot. Enaknya dimasak apa ya bolangers? Oh, aku punya ide. Gimana kalau bikin krengseng? Pasti enak. Pertama-tama, rebus bekicotnya terlebih dulu. Mantap banget nih apinya, berkat arang pemberian Pak De tadi. Lalu ulek bumbu. Bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, dan serai. Ayo Guntur, bumbunya masih belum halus. Ulek lagi Tur. Selagi Guntur menghaluskan bumbu, Abi dan Haidar mengeluarkan daging bekicot dari cangkangnya. Ayo lang, rene yo, kilo wis matang. Ayo rene bumbune. Yo. Kemudian tumis bumbu. Harum. Baru masukkan bekicotnya. Tambahkan kecap. Aduk hingga merata.
cepat dan mudah kan? Hehehe. Mari makan. Rupanya rasanya nikmat sekali. Bekicotnya sungguh kenyal. Sementara bumbunya terasa manis dan pedas di saat bersamaan. Benar-benar maknyus. Hehehe. Biar rasa begitu teh. Alah bang, tapi enak pas rasanya. Apalagi ditambah nasi hangat. Enak dan bikin kenyang. Hehehe. Ayo Cah, tambah lagi bekicotnya. Makan yang banyak. Habis ini kita kan mau pentas. Hehehe. Bolangers, aku semakin deg-degan nih menjelang tampil sebentar lagi. Untuk meredakan kegugupan kami, Pak Guru mengajak kami berlatih sekali lagi. Beliau memang paling ngerti aku dan kawan-kawan deh. Gimana enggak? Pak Wafi inilah orang yang mengenalkan kawan-kawanku dengan dunia musik. Pak Wafi memang guru musik di sekolah kami, SDN BT 3 Kediri. Berkat Pak Guru pula, aku tahu mau membawakan lagu apa pas pentas nanti. Tentunya dengan sentuhan kendang dariku. Hehehe. Oh iya, aku lupa belum mengenalkan kawan-kawanku. Kita mulai dari vokalisnya dulu ya. Kecil-kecil begini, kepercayaan dirinya besar sekali loh. Namanya Abi. Kalau yang badannya besar ini namanya Guntur. Hehehe. Dia yang main drum pad, semacam drum elektronik gitu Bolangers. Keyboardisnya namanya Haidar. Oke Cah, waktunya kita beraksi. Wah, semarak sekali. Penontonnya berjubel. Mereka merupakan kawan-kawanku di SDN BT 3 Kediri. Bukan hanya sekedar datang menonton, mereka juga sengaja mengenakan baju daerah. Begitu juga dengan guru-guru kami. Antusiasmenya luar biasa. Meriah sekali, menyala. Aku dan kawan-kawan jadi sangat bersemangat. Sebelum kami tampil, pesinden cilik yang bernama Ainun lebih dulu naik ke atas pentas. Ainun yang baru kelas 4 SD ini menyanyikan lagu yang berjudul Lestari. Suaranya indah sekali. Setelah Ainun, masih ada penampilan dari ekstrakurikuler tari. Kawan-kawan perempuanku ini menyuguhkan tarian yang bernama Bedaya Tita Bestara. Baju adat yang dikenakan berikut gerakan tariannya sama-sama indah. Begitu kompak dan luas, sedap dipandang mata. Grup band kami rupanya ditaruh di bagian pamungkas alias puncak acara. Para penonton yang tadinya duduk anteng seketika maju ke depan panggung. Iringan kendang dariku membuat semua berjoget bersama dan menyanyikan lagu Si Bolang. Gak sia-sia memang latihan demi latihan yang kami jalani selama ini teman. Penonton alias kawan-kawan sekolahku tampak begitu terhibur. Ubur-ubur ikan lele. Pokoknya seru sekali le. Hehehe. Bolangers, selepas pentas,
Tampaknya kami butuh refreshing alias penyegaran. Main papan suit ini jadi pilihan kami. Aturan mainnya sederhana sekali. Timku dan tim lawan hanya perlu beradu suit di atas papan yang sudah disediakan. Suitnya bukan jempol, telunjuk, atau kelingking, melainkan batu gunting kertas. Jika menang suit, dia memang boleh merangsek maju. Tim yang berhasil merebut bendera Indonesia di pihak lawan, dialah pemenangnya. Tapi tentu tidak semudah itu. Soalnya siapa saja yang kalah suit bakalan cepat-cepat digantikan oleh kawannya. Nah, disinilah letak keseruannya. Semua anggota tim dituntut untuk sigap. Soalnya jika kawannya kalah suit, dia harus berlari sekencang-kencangnya menghadang musuh. Sederhana, tapi seru, Bolangers. Habis lari-larian, waktunya cari yang segar-segar, Bolangers. Kebetulan di sekitar Gunung Kelut terhampar kebun nanas milik buleku yang sedang dipanen. Nah, itu dia bibiku. Bibi Linda namanya. Kebun nanas milik bibi ini luas sekali. Kediri memang termasyhur sebagai sentra nanas di Jawa Timur. Bahkan dari buku yang kubaca, Kediri bersama Subang di Jawa Barat merupakan penghasil nanas terbesar di Pulau Jawa. Endapan vulkanik Gunung Kelut yang berada di Kediri menjadi alasan kenapa lahan pertanian di sini begitu subur. Semua jenis tanaman pangan bisa tumbuh di sini. Namun, nanas memang jadi salah satu tanaman unggulan di bumi Kediri. Luas lahan nanas di sekitar lereng Gunung Kelut mencapai ratusan hektar. Kata bibiku, saking banyak dan luasnya nanas yang ada, nanas yang dipanen setiap harinya di Kelut mencapai ratusan ribu buah. Kalau nggak percaya, lihat saja truk ini yang sudah terisi penuh oleh nanas. Luar biasa ya, Bolangers. Jenisnya sendiri bermacam-macam. Ada nanas pasir Kelut, nanas queen, nanas madu, hingga nanas simplek. Semuanya memiliki keunggulan masing-masing, entah dari rasanya maupun ukurannya. Ayo Lang, Bibi arep masak sing enak-enak, gelem gak? Nggih, Bi. Ada. Ayo. Nanasnya mau dijadikan salah satu bahan untuk memasak mentok alias entok. Tapi Bi, kalau Bibi masaknya sendirian nggak apa-apa kan? Aku dan kawan-kawan mau main soalnya. Cah, hati-hati mainnya, Cah. Awas tiba. Tenang saja Bibi, jangan khawatir. Kami hanya main tepuk jongkok kok. Tuh lihat, tangan Bibi Linda cekatan sekali memotong-motong entoknya. Setelah dipotong-potong, entoknya sengaja direbus dengan potongan nanas. Tujuannya supaya melunakkan daging biar tidak alot ketika dimakan. Oh iya, aku ingat. Kata guruku, nanas mengandung enzim bromelin yang bisa menembus otot dan serat daging, sehingga daging jadi lebih lembut. Selagi menunggu dagingnya matang, Bibi menyiapkan bumbu. Rupanya Bibi mau membuat bumbu rica. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah diulek hingga halus. Cah, tolong mentoknya didelok wis mateng durung. Oh, nggih, Bi. Sampun, Bi. Selanjutnya, bumbu yang telah halus ditumis hingga harum. Kemudian, tuang irisan cabai merah, daun salam, batang sereh, dan lengkuas yang telah digeprek. Aromanya semakin wangi, Bolangers. Terus, masukkan daging mentok beserta kuah kaldunya ke dalam bumbu. Wah, pasti enak sekali ini. Bi, ambu apa iki, Bi? Ambune niki, Bi. Enak. Dudu ambunan to. Ambune gas bocor. Iki, Bi. Lah dhek gak ngegas sih, Bi. Lah iki ambune gas tonggone bocor iki. Lang. Rene to. Ambune
Bisa meledos barang iki. Tata, hati-hati aku. Tar juga Tar. Hati-hati ya. Waduh, serem banget. Kalau tidak buru-buru dicegah kebocoran gasnya, bisa-bisa rumahku kena imbasnya, bisa kebakaran. Aduh, aku harus cepat-cepat memanggil pemadam kebakaran ini. Ayo, Cah! Lebih cepat lagi larinya. Nah, akhirnya sampai juga. Niku lho Pak Le, neng omahe tanggaku ene ambune gas bocor. Ini gas bocor. Wes, ayo mlebu sik, mlebu sik. Sik, iku mau apa gas bocor dia di lokasi ini? Lancar, Pak. Lancar, lancar. Iku omah ya, ndek omah. Oke. Wes, ayo, lagi budal ya. Ayo, Pak Le, cepetan kita menuju ke rumahku. Petugas pemadam kebakaran memang satset sekali Bolangers. Begitu kami minta pertolongan, satu unit mobil damkar langsung bergerak menuju rumahku. Jarak dari kampungku ke kantor damkar memang cukup jauh. Sambil meraung-raung menyalakan sirine, mobil damkar pun melaju menembus lalu lintas kota Kediri. Kebetulan siang ini kendaraan yang lalu lalang di seputar kota tidak begitu padat. Mobil pemadam kebakaran pun melaju dengan cukup cepat. Ayo, gini, menepi, Pak. Menepi. Ya, bentar lagi. Bentar lagi. Tapi aku tidak bisa tenang. Pikiranku dari tadi tertuju pada bibiku di rumah. Aku sungguh-sungguh khawatir. Takut akan kemungkinan terburuk yang bakalan terjadi. Semoga saja apa yang aku takutkan tidak menjadi kenyataan. Nah, itu dia rumah tetanggaku yang gasnya bocor. Dari belakang rumahnya terlihat ada kepulan asap membumbung tinggi. Aduh, jangan-jangan gasnya sudah terbakar. Ayo Pak Le, cepetan. Bahaya. Ambune gas. Bau gasnya yang bocor sungguh menusuk hidung. Waduh, gasnya sudah mengeluarkan api. Berkobar-kobar cukup besar. Wah, hanya berbekal kain yang sudah dibasahi, gas yang mengeluarkan api bisa langsung dipadamkan seketika. Alhamdulillah ya Allah. Jadi, Bolang sama ibu-ibu, kalau ada gas bocor tidak perlu panik. Ya, jangan panik. Siapkan dulu apapun, boleh handuk, boleh sarung, boleh baju. Kita basahin dulu. Setelah itu, kita tutup gasnya yang terbakar. Tujuannya untuk menutup oksigen sehingga api menjadi padam atau mati. Oh, jadi gitu rupanya. Terima kasih banyak Pak Le ilmunya. Berkat kesigapan petugas damkar, kekhawatiranku tidak menjadi kenyataan. Kampung kami masih selamat dari amukan si jago merah. Syukurlah. Sekali lagi, terima kasih bapak-bapak petugas damkar. Ayo pulang, kita pulang lagi ke kantor damkar. Sudah selesai.
Petugas damkar memang benar-benar pahlawanku. Di mataku, mereka lebih hebat daripada superhero asal Amerika Serikat. Hehehe. Terus pancen penggaweane lah. Penggawean. harus berani. Yo, sakti lah. Makanya perlu latihan lah. Yo. Kulino ya Pak? Kulino. Setelah menyaksikan aksi penyelamatan tadi, aku jadi pengen bercita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran. Selain menjadi pemain band tentunya. Hehehe. Yang jelas, kata Pak Leku ini, kunci sukses seorang pemadam kebakaran dalam memadamkan api adalah harus berani. Cacah neng kene. Cak, tak goleki rono rene kok ternyata neng kene. Iki nek masak wis mateng iki. Ya, ayo makan bareng-bareng ya. Ya ampun, aku lupa mengabari Bibi. Pas sekali nih Bi, perut aku dan petugas damkar memang sudah sangat lapar. Hehehe. Ayo Pak Le, kita bersama-sama makan mentok rica-rica buatan Bibi. Pasti rasanya sungguh nikmat, apalagi disantap dengan nasi hangat. Nah, betul kan apa aku bilang? Daging mentoknya begitu terasa bumbunya. Pedas khas rica-rica. Dagingnya pun tidak alot sama sekali berkat nanasnya tadi. Empuk hingga gigitan terakhir. Para petugas damkar pun makan dengan begitu lahapnya. Hehehe. Yuhuu! Ngeband di depan banyak orang berjalan sukses. Memadamkan api dari gas bocor pun sukses. Saatnya aku, Abi, Guntur, dan Haidar memanjakan diri dengan bermain ATV di sekitar kampung. Hehehe. Aku berboncengan dengan Haidar, sementara Guntur dengan Abi. Jalan tanah di seputar kebun tebu di Kecamatan Kepung, Kediri, jadi lokasi pilihan kami bermain ATV. Ngebut dengan kecepatan mencapai 40 km per jam di lintasan becek seperti ini memang memberikan sensasi tersendiri. Jangan khawatir Bolangers, aku dan Guntur tetap berhati-hati kok. Meskipun tergolong aman, kehati-hatian memang harus jadi prioritas utama. Rodanya yang besar dan tinggi memungkinkan mobil off-road mini ini bisa melibas segala medan, mulai dari medan berlumpur, menanjak, hingga berumput. Semuanya bisa dilalui tanpa hambatan. Namanya saja all-terrain vehicle. Otomatis seluruh jenis jalanan bisa dilewatinya. Hehehe. Teman, sampai di sini dulu ya cerita kami anak-anak dari Kediri. Sampai jumpa di cerita anak-anak lainnya di seluruh Nusantara. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.